Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pilot. Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pilot. Pasti ada solusi. Selamat datang di WS Arta TV bersama saya WS Arta di program acara Bicara Cerdas Pasti Ada Solusi. Masih kepada pembahasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan kepailitan. Saat ini kita berada pada posisi Bab 8, Bab 2, kepailitan. Bagian ketiga, pengurasan harta pilot, paragraf pertama, hakim pengawas. Pasal 65, hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pilot. Pasal 66, pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pilot. Pasal 67 ayat 1. Hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. Ayat 2. Saksi dipanggil atas nama hakim pengawas. Ayat 3. Dalam hal saksi tidak datang menghadap atau menolak memberi kesaksian, maka berlaku ketentuan hukum acara perdata. Ayat 4. Dalam hal saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan yang memutus pilot, maka hakim pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi tersebut kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi. Ayat 5. Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga saudara menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari debitor pilot mempunyai hak undur diri sebagai saksi. Pasal 68. Terhadap semua penetapan hakim pengawas dalam waktu 5 hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke pengadilan. Ayat 2, pasal 68. Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf B, pasal 33, pasal 84, ayat 3, pasal 104, ayat 2, pasal 106, pasal 125, ayat 1, pasal 127, ayat 1, pasal 183, ayat 1, pasal 184, ayat 1, pasal 185, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, pasal 186, pasal 188 dan pasal 189. Paragraf 2. Kurator. Pasal 69. Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pilot. Tugas kurator. Ayat 2. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator, titik 2, A. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. B. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan harta pilot. Ayat 3. Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga, kurator perlu membebani harta pilot dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas. Ayat 4. Pembebanan harta pilot dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pilot yang belum dijadikan jaminan. Ayat 5. Untuk menghadap sidang pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa, pencocokan piutang, atau dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 36, pasal 38, pasal 39,
dan pasal 59 ayat 3. Pasal 70 ayat 1. Kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 adalah Balai Harta Peninggalan atau B. Kurator lainnya. Ayat 2. Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta violet. Dan B. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Pasal 71. Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usulan pergantian kurator setelah memanggil dan mendengarkan kurator dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan atas A. Permohonan kurator sendiri, B. Permohonan kurator lainnya jika ada, C. Usul hakim pengawas, atau D. Permintaan debitor pilot. 2. Ayat 2. Pengadilan harus memberitahukan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah 1/2 jumlah kreditor konkuren atau kuasa yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari setengah atau 1/2 jumlah piutang kreditor konkuren atas kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Pasal 72. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas, pengurusan, dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pilot. Pasal 73 ayat 1. Apabila diangkat lebih dari satu kurator, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah para kurator. Ayat 2. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperoleh persetujuan hakim pengawas. Ayat 3. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan persyaratan pilot berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya. Pasal 74 ayat 1. Kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai harta pilot dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 75. Besarnya imbalan jasa kurator ditentukan setelah kepilotan berakhir. Pasal 76. Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan keputusan menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Pasal 77. Setiap kreditor, panitia kreditor, debitor pilot dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Ayat 3 pasal 77. Hakim pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada kurator paling lambat 3 hari setelah surat keberatan diterima. Kurator harus memberikan tanggapan kepada hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah menerima keberatan. Ayat 4, hakim pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 hari setelah tanggapan dari kurator diterima. Pasal 78 ayat 1. Tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas dalam hal kuasa atas izin diperlukan atau tidak diindahkannya, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 dan pasal 84 tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh kurator terhadap pihak ketiga. Sehubungan dengan perbuatan tersebut, kurator sendiri bertanggung jawab terhadap debitor valid dan kreditor. Paragraf ketiga,
panitia kreditor. Pasal 79 ayat 1. Dalam putusan pilot atau dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri atas 3 orang yang dipilih dari kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Ayat 2. Kreditor yang diangkat dapat mewakili kepada orang lain semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam panitia. Ayat 3. Dalam hal kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti atau meninggal, pengadilan harus mengganti kreditor tersebut dengan mengangkat seorang di antara 2 calon yang diusulkan oleh hakim pengawas. Sekarang pasal 80 ayat 1. Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap. Ayat 2. Atas permintaan kreditor konkuren, berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak, biasa dalam rapat kreditor, hakim pengawas A. Mengganti panitia kreditor sementara apabila putusan pilot telah ditunjuk panitia kreditor sementara, atau B. Membentuk panitia kreditor apabila dalam putusan pilot belum diangkat panitia kreditor. Pasal 81 ayat 1. Panitia kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan. Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor semua keterangan yang dimintanya. Pasal 82. Dalam hal diperlukan, kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat. Pasal 83. Sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku terhadap sengketa pencocokan piutang tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pilot dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, 38, 39, 59 ayat 3, pasal 106, pasal 107, pasal 184 ayat 3, dan pasal 186 dengan cara membereskan penjualan harta pilot dan tentang waktu jumlah pembagian yang harus dilakukan. Ayat 3. Pendapat panitia kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diperlukan apabila kurator telah memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat. Namun, dalam jangka waktu 7 hari setelah pemanggilan, panitia kreditor tidak memberikan pendapat tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. 48 bab 2 kepailitan pasal 65 sampai pasal 83. 49 kita bertemu lagi. Semoga bermanfaat, diberkatilah selalu. Pasti ada solusi.